Swastiastu. Selamat pagi Pak Wisnu. Selamat pagi Bu Hertika. Nih, bagaimana kabarnya Pak Wisnu? Astungkare kabarnya baik Bu Hertika. Nih, Astungkara juga kabar saya baik Pak Wisnu. Hmm. Nah, baik pada pagi hari ini Pak Wisnu ya, sebelum kita melakukan coaching, jadi saya mengawali untuk melakukan beberapa pertanyaan nih Pak Wisnu. Ya, Ya. yang pertama nih, saya akan mendiskusikan tentang rubrik nanti penilaiannya di mana nanti Pak Wisnu sebagai coach akan nanti bercakap-cakap dengan coaching. Gitu, Pak Nggih. Nah, kemudian nanti saya akan menanggapi pertanyaan dari coach-nya dan juga nanti prosesnya ini harus sesuai dengan kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang Bapak akan sampaikan pada coaching kali ini? Untuk kegiatan coaching kali ini Bu Etika, Iya. rencananya saya ingin mengembangkan potensi saya tentang bagaimana menerapkan present atau kehadiran penuh. Yang kedua Betul. adalah tentang bagaimana saya mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah bagaimana saya membuat pertanyaan berbobot. Oke, bagus sekali Pak ya. Jadi Bapak nanti akan mengembangkan itu pertanyaan yang pertama tuh present-nya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot terutama sesuai dengan alur cerita ya Pak Iya, ya. iya, betul. Nah, jadi yang kedua nih Pak, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana nih yang Bapak akan kembangkan secara spesifik ya yang nanti akan diobservasi. Jadi menurut Tiang untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Berarti mendengarkan secara aktif, kemudian Bapak akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, Pak. Nah, di sini kemudian yang terakhir, Pak ya. Nah, indikator bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Untuk proses coaching kali ini, di mana saya sebagai coach, saya ingin mencari bagaimana cara menemukan solusi dari sebuah permasalahan, serta menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baik Pak ya. Nah, Pak, jadi observasi kali ini nanti Bapak silahkan lakukan dengan coaching dengan baik dengan coachee. Lakukan nanti sesuai dengan pertanyaan yang berbobot terutama ya Pak ya. Dan tentunya nanti akan juga sesuai dengan alur cerita. Begitu Pak ya. Siap Bu Etika. Terima kasih Bu Etika atas kesempatannya. Baik Pak, sama-sama. Terima kasih. Om Swastiastu Bu Wahyuni. Ya, Swastiastu Pak Wisnu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Wahyuni? Ya, Astungkara sehat Pak Wisnu. Pak Wisnu bagaimana? Astungkara kabarnya juga sehat Bu Wahyuni. Nah, terus dengar-dengar saya mendapat informasi bahwa Ibu ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu dengan saya. Tentang apa itu kira-kira? Iya Pak, betul. Hari ini rencananya ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak tentang terkait tentang ini sih Pak, bagaimana guru mengajar di kelas. Oke, bagus. Jadi tentang apa yang bisa kita lakukan atau bagaimana guru itu mengajar di kelas. Tapi kebetulan waktu kita terbatas ya Bu Wahyuni. Jadi saya mohonkan untuk ya bisalah kita maksimalkan waktunya antara 15 menit sampai 20 menit ke depan lah kita ngobrol-ngobrolnya Bu Wahyuni ya. Terus berarti spesifiknya yang ingin diceritakan ini tentang apa Bu Wahyuni? Ya, gini sih Pak, saya amati di sekolah ini dengan rekan-rekan guru ini kok dari cara mengajarnya, penyampaian materi ke anak-anak kok tidak ada perubahan ya Pak ya. Dalam artian masih banyak guru-guru yang menggunakan metode konvensional. Jadi dia masih menggunakan metode ceramah, masih kurang memanfaatkan teknologi. Jadinya seperti kurang bervariatif gitu cara mengajarnya Pak. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini ternyata Bu Wahyuni melihat permasalahan di mana banyak rekan-rekan guru daripada Bu Wahyuni itu kurang bisa menerapkan pembelajaran yang variatif, begitu ya Bu Wahyuni? Iya, betul Pak Wisnu. Jadi menggunakan metode yang itu-itu saja, masih menggunakan model pembelajaran yang lama, kayak model pembelajaran yang ceramah seperti itu Pak. Baik, lalu dari diskusi kita hari ini, apa yang Bu Wahyuni ingin harapkan nanti di akhir diskusi?
Ya, saya ingin ini sih Pak sebuah solusi bagaimana nanti ke depannya saya dan juga membantu teman-teman guru saya yang lainnya bagaimana cara menyampaikan materi ke anak-anak itu dengan metode yang bervariatif. Itu sih Pak Wisnu. Oke, jadi yang Bu Wahyuni harapkan ini adalah adanya perubahan daripada rekan-rekan sejawat yang mana nanti mampulah memberikan pembelajaran dengan metode yang lebih variatif. Benar begitu ya Bu Wahyuni? Ya, betul Pak Wisnu. Nah, lalu perubahan apa yang kira-kira ingin Bu Wahyuni harapkan dari rekan-rekan sejawat? Ya, terutama di perubahan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang saat ini ya Pak Wisnu. Misalnya kan anak-anak apalagi sekarang sudah berhubungan langsung dengan teknologi ya, sebaiknya guru juga memanfaatkan teknologi itu sebagai proses pembelajaran. Misalnya kayak mereka menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes gitu misalnya yang membantu anak-anak lebih aktif. Kemudian tidak hanya ceramah saja, tidak hanya teacher center, tapi guru mulai berusaha menerapkan student center, jadi menerapkan model-model pembelajaran yang berbasis masalah. Seperti itu sih Pak. Dari apa yang Bu Wahyuni sampaikan berarti Ibu mengharapkan adanya variasi metode mengajar, model mengajar, dan juga penggunaan bahan-bahan atau media-media pembelajaran yang lebih variatif. Ya. Nah, lalu menurut Bu Wahyuni, kondisi ideal yang sekarang ini itu kalau dibuat interval 1 sampai 10 kira-kira ada di interval berapa? Angka berapa Bu ini kondisi yang sekarang ini? Kalau kondisi yang sekarang sih Pak untuk di sekolah itu guru-gurunya itu masih ada di level 5. Itu kenapa saya berani bilang seperti itu karena kebetulan rekan-rekan guru saya masih banyak ada guru-guru senior yang seperti kita tahu udah mulai males lah untuk mengikuti perkembangan zaman dan untuk berlatih menggunakan teknologi itu sendiri. Jadi ada di level 5 ya berarti saat ini ya kira-kira. Ya. Oke, jadi kalau berada di level 5 tentu ada ruang peningkatan ya Bu ini ya dari level 5 ini. Nah, jadi kalau dari level 5 ini nanti kira-kira yang ingin ditingkatkan tuh sampai di angka berapa kira-kira Bu ini? Oke, melihat dari kondisi guru-gurunya juga udah banyak guru yang senior, sepertinya saya akan tingkatkan sampai ke angka 8 dulu Pak. Karena mendekati guru senior itu kan nggak semudah membalikkan telapak tangan, jadi perlu waktu yang lama. Jadi sekiranya sampai level 8 dulu perubahannya. Oke, dari level 5 ke level 8 ya berarti ya Bu ya. Lalu kira-kira usaha apa sih yang sekiranya bisa Ibu Wahyuni lakukan agar ada perubahan seperti yang Bu Wahyuni harapkan itu? Ini dah Pak, sebenarnya saya juga masih memikirkan sebenarnya apa ya yang bisa saya lakukan untuk hal itu. Yang baru saya rencanakan sih Pak, mungkin kegiatan mentoring atau pendampingan secara individu. Bagaimana saya membantu guru senior ini secara face to face sih Pak, untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Berarti Bu Wahyuni ingin merencanakan kegiatan mentoring atau pendampingan individu seperti itu ya? Ya. Jadi ada kira-kira hal lain yang yang bisa dilakukan selain hal itu Bu Wahyuni? Mungkin kalau misalnya itu sudah berhasil, mungkin yang lebih tinggi lagi saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, mungkin bisa melakukan kegiatan workshop, mencari narasumber atau pembicara yang lebih ahli lah di bidangnya, yang bisa membantu para guru-guru kami di sekolah untuk melakukan model pembelajaran yang bervariatif. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Wahyuni ya. Jadi ide-idenya itu menurut saya masuk lah sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, lalu menurut Bu Wahyuni, kira-kira dari sekian ide Bu Wahyuni itu yang mana yang kira-kiranya bisa terrealisasikan lebih cepat Bu Wahyuni? Ya, menurut saya sih yang lebih cepat jelas dengan mentoring ya Pak. Kalau dengan workshop itu kan prosesnya lama, isi menghadap kepala sekolah, asisten kepala sekolah, kemudian mencari narasumber ya banyak. Kalau misalnya mentoring, saya mulai bergerak dari diri saya dulu, saya melakukan pendampingan individu face to face dengan rekan guru saya yang lainnya. Saya rasa dengan metode itu lebih nyaman rasanya guru senior untuk belajar dengan saya. Oke, jadi lebih ke arah mentoring atau pendampingan individu ya diambil lebih dulu ya. Karena itu lebih memungkinkan untuk dilaksanakan. Begitu ya Bu Wahyuni ya? Nah, lalu kira-kira dukungan atau support seperti apa yang Bu Wahyuni butuhkan agar
kegiatan pendampingan individu ataupun mentoring itu bisa terlaksana dengan baik. Iya, betul sekali ya Pak. Rasanya tidak mungkin saya seorang diri bisa melakukan perubahan ini karena ini berkaitan dengan teknologi, kemudian sama guru senior. Mungkin saya bisa mentransfer ilmunya, tapi untuk membantu rekan guru senior ini saya memerlukan teman di sekolah saya memang ahli dalam bidang IT sehingga bisa memanfaatkan beberapa media atau platform-platform yang bisa digunakan untuk guru-guru di sekolah untuk membuat media pembelajaran lebih bervariatif. Hmm, bagus sih apa yang disampaikan. Berarti dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang dipandang atau sekiranya mampu membantu proses mentoring itu ya Bu Eni ya. Oke, lalu kira-kira untuk kegiatan kolaborasi itu dengan rekan-rekan kerjanya kira-kira kapan spesifiknya bisa direalisasikan Bu Eni? Ya, kalau bisa sih secepatnya ya Pak ya, seperti tadi Bapak bilang, supaya lebih cepat juga terlihat perubahannya. Namun karena masih dalam kondisi hari raya, mungkin setelah libur kita adakan biasa kan kumpul dulu rapat kalau misalnya ada kegiatan ini mungkin di hari ketiga dari Rabu mungkin mulai saya bisa lakukan, mungkin memilih siapa dulu yang pertama saya akan mentoring untuk membuat atau mengenal dulu pembelajaran bervariatif dengan menggunakan teknologi. Ya, oke. Bagus sih Bu. Jadi apa yang disampaikan itu sudah sangat jelas saya lihat. Jadi Bu Wahyuni, menurut Bu Wahyuni dari percakapan kita hari ini kira-kira apa sih yang bisa Bu Wahyuni dapatkan? Ya, akhirnya saya bisa sih Pak mendapatkan gambaran ternyata begini loh cara melakukan perubahan di sekolah saya untuk menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif. Tadi kan saya banyak ide tuh ternyata sudah lebih spesifik lagi. Saya harus segera mulai melakukan dari kegiatan mentoring dulu. Itu sih Pak supaya teman-teman saya bisa cepat model pembelajaran lebih bervariatif dan juga memanfaatkan teknologi. Oke, bagus sih Bu Wahyuni. Jadi apa yang Bu Wahyuni sampaikan itu menurut saya sudah tepat. Mungkin kira-kira setelah Ibu lakukan itu, saya akan tunggu lagi kabar dari Bu Wahyuni ya, gimana hasil mentoring dan pendampingan individunya. Saya ingin mendengar cerita-cerita dari Bu Wahyuni terkait apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya. Jadi selain itu juga saya juga ingin melihat juga bagaimana sih hasil kolaborasi dengan temannya, apakah berjalan dengan baik atau bagaimana ya Bu Wahyuni ya. Ya Pak, terima kasih banyak hari ini karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya terkait bagaimana keadaan di sekolah tentang guru-guru yang masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional. Semoga nanti saya bisa segera dari Rabu melakukannya dan segera juga bertemu lagi dengan Bapak untuk melaporkan bagaimana hasilnya. Oke, sama-sama Bu. Jadi tentu saya akan menunggu apa yang hasil daripada rencana yang ingin Ibu Wahyuni lakukan. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Dan jangan suka-sungkan kalau memang ada hal yang ingin didiskusikan, silakan hubungi aja saya. Kita janjian, kita bisa cari waktu, cari kesempatan, baik luring ataupun daring untuk diskusi lebih lanjut tentang hal ini ya Bu Wahyuni ya. Iya, oke, baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wahyuni. Ya, selamat pagi Pak Wisnu. Ya. Om Swastiastu Pak Wisnu. Swastiastu Bu Hertika. Bagaimana kabarnya Pak Wisnu? Sengkare, kabar saya sangat baik Bu Hertika. Gimana kabarnya Bu Hertika? Baik. Pak Wisnu Astungkara sehat. Nah Pak Wisnu, tadi saya sudah melakukan mendengarkan Pak Wisnu itu dengan baik sudah melakukan coaching Pak ya dengan Bu Wahyuni. Nah di mana saya melihat Pak Wisnu itu sudah menggunakan sesuai dengan alur dikta. Ya, dan juga sudah sesuai dengan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini Pak Wisnu, saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan mengenai pasca observasi, Pak ya. Yang pertama, apakah Bapak saat melakukan coaching ini sesuai dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Nah, jadi dari coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan alur dikta Bu Hertika dengan maksud agar mempermudah proses coaching ini berlangsung dan saya bisa mengidentifikasi bagaimana rencana aksi yang dilakukan oleh Bu Wahyuni dan tanggung jawabnya sehingga alur tersebut bisa menggali Bu Wahyuni selaku coach untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya sendiri. Oke, bagus sekali Pak ya. Nah di sini menurut saya nih, saya sebagai observer
yang lebih menilai dalam proses coaching ya tadi dengan Bu Wahyuni juga, di mana Pak Wisnu ini sudah sesuai sekali ya dengan alur kita, dan juga Pak Wisnu sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian menemukan solusi terutama yang terbaik dalam pemecahan masalah mengenai kasus yang sudah dialami oleh Bu Wahyuni, nggih Pak nggih. Ya. Dan juga mengenai tentang kompetensi yang Bapak juga ingin kembangkan sebagai coach gitu. Nah, di sini Pak ya ada pertanyaan yang kedua, yaitu sebagai pertanyaan terakhir Pak ya. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada pagi hari ini, yaitu di mana kompetensi apa lagi yang kira-kira Bapak ingin kembangkan saat Bapak nanti melakukan coaching ke depannya. Jadi untuk potensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses daripada alur kita ini saat melakukan coaching, sehingga ini bisa menjadi keterampilan yang saya asah terus-menerus sehingga bisa saya terapkan dengan siswa maupun dengan rekan sejawat, sehingga kedepannya saya bisa melakukan praktik coaching dengan lebih baik lagi. Oke, luar biasa ya Pak ya. Nah, semoga nanti ke depannya Bapak menjadi coach nanti dapat memberikan solusi yang lebih baik terutama sih untuk pendidikan Pak ya yang bermanfaat baik untuk mungkin coachingnya Bapak dan juga mungkin untuk peserta didik ya Pak ya. Nah, akhir kata saya tidak lupa mengucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Selamat pagi, Om Sari Sari Om. Oke.